Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa channel Mantri Luka. Di kesempatan hari ini kembali kita akan membahas suatu permasalahan yang berkaitan dengan luka diabetes. Seringkali dari para pasien mengeluhkan bahwasannya saat datang perawatan luka, yang awalnya lukanya hanya kecil saja, tiba-tiba dalam waktu 2-3 hari saat kontrol setelahnya terjadi perluasan ataupun lukanya menjadi lebar. Hal tersebut merupakan salah satu ciri dari luka diabetes. Terjadi penyebaran yang begitu cepat yang awalnya hanya peradangan saja, saat 2-3 hari selanjutnya terjadi kehitaman. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan luka tersebut terjadi perluasan ataupun kerusakan jaringan yang semakin melebar. Selain gula darah, nutrisi, dan juga pola hidup pasien, ada salah satu hal yang memang perlu diperhatikan secara khusus, yaitu tentang infeksi. Infeksi pada luka diabetes merupakan suatu hal yang harus segera diatasi. Apabila hal tersebut tidak segera diatasi, maka akan menjadi faktor penyulit ataupun faktor penghambat dalam proses penyembuhan pada luka diabetes. Di dalam proses perawatan lukanya, saya seringkali menyebutkan yang namanya antimikroba dan juga antibiotik. Dari rekan sejawat juga masih ada yang menanyakan perihal apa sih perbedaan antara antimikroba dan juga antibiotik. Maka dari itu, di kesempatan hari ini saya akan menjelaskan perbedaan dua hal tadi, yaitu antimikroba dan juga antibiotik. Karena nantinya hal ini sangat-sangat dibutuhkan dan keduanya memang harus diberikan saat terjadi infeksi pada luka diabetes. Oke, jadi para pemirsa sekalian, silahkan simak video ini hingga akhir agar nantinya mendapatkan jawaban antara perbedaan antimikroba dan juga antibiotik. Oke, yang pertama yang ingin saya bahas adalah apa itu antimikroba. Jadi, antimikroba itu adalah suatu dressing yang berbentuk topikal, yang berbentuk lembaran ataupun berbentuk serbuk, berbentuk hidrogel yang ada kandungan antimikrobanya. Dan banyak sekali kandungan-kandungan antimikroba pada modern dressing. Contohnya adalah seperti Aquacel AG, di mana kandungannya adalah silver ya, yang terkenal sekali untuk membunuh bakteri ataupun mengurangi bakteri. Ada lagi yang kandungannya adalah kadexomer iodine 0,9%, yaitu iodosob powder, merupakan antimikroba yang berbentuk serbuk ya. Kalau pasien bilangnya ini seperti bubuk kunyit ya atau bubuk kencur gitu kan. Nah, memang warnanya oranye dan itu sangat baik sekali untuk melunakkan jaringan dan juga mengurangi bau pada luka diabetes yang nantinya harapannya dapat menyelesaikan infeksi yang terjadi pada luka diabetes. Ada lagi yang berbentuk gel ya, ada yang namanya Star AG, di mana kandungannya adalah koloidal silver yang sangat baik sekali juga untuk membunuh bakteri pada luka diabetes. Adapun yang berbentuk krim, contohnya adalah Metcovacin Silver, di mana itu juga sangat baik sekali, khususnya nih, tadi pagi saya merawat pasien selulitis dan menggunakan Metcovacin Silver. Alhamdulillah,
hasilnya sangat memuaskan, kemerahannya berkurang, bengkaknya berkurang, dan juga nyerinya berkurang. Itu menandakan bahwasannya peradangannya berkurang. Oke. Nah, inti dari apa itu antimikroba adalah dressing ya, yang mengandung antibakteri ataupun antimikroba yang digunakan secara topikal, yang digunakan pada jaringan kulit luar ya. Jadi yang dioleskan, ditempelkan, nah itu adalah antimikroba. Oke, ya, itu adalah antimikroba. Sampai di sini saya rasa dari para pemirsa sekalian ngerti apa itu antimikroba. Nah, selanjutnya adalah kita masuk di pembahasan antibiotik. Nah, antibiotik ini sangat umum sekali ya dari kalangan masyarakat, rekan sejawat, dan juga dari para pemirsa semuanya, di mana seringkali kalau kita periksa ke fasilitas kesehatan, ke dokter, ke puskesmas, ataupun ke sebuah klinik akan mendapatkan antibiotik. Nah, untuk antibiotik sendiri memang banyak sekali jenisnya dan kami sebagai perawat sebenarnya tidak bisa memberikan antibiotik secara langsung dan itu merupakan wewenang dari dokter yang biasanya kalau pasien-pasien dengan diabetes ataupun luka diabetes itu akan diberikan antibiotik untuk membantu dalam proses penyembuhan pada luka diabetes yang biasanya diberikan oleh dokter spesialis penyakit dalam. Nah, di mana antara antimikroba dan antibiotik ini sebenarnya sangat jelas sekali perbedaannya, yaitu di mana kalau antibiotik kita langsung meminumnya ya, dan untuk antimikroba biasanya kita letakkan pada dasar kulit yang sedang terluka. Itu dia. Ada beberapa kasus di mana antibiotik dibuat topikal. Ya, contohnya ada salah satu antibiotik yang digerus, yang dihaluskan, ditumbuk, ya, lalu ditaburkan ke dasar luka. Nah, itu merupakan suatu hal yang kurang tepat, di mana memang harusnya antibiotik ini diminum secara oral, ya, jangan diberikan secara topikal. Oke, bisa disimpulkan di sini bahwasannya antibiotik dan antimikroba ini merupakan suatu hal yang berbeda dan fungsinya sebenarnya kalau antimikroba untuk membunuh bakteri dari luar, kalau antibiotik adalah untuk membunuh bakteri secara metabolisme, secara sistemik yaitu dari dalam. Oke. Itu dia penjelasan saya mengenai perbedaan antara antimikroba dan juga antibiotik. Semoga dengan hal ini para pemirsa sekalian bisa mengerti dan paham perbedaan antara dua hal tersebut. Dan jangan lupa silakan berikan komentar apabila ada tanggapan ataupun pertanyaan. Dan jangan lupa tonton video-video yang lainnya di channel Mantri Luka. Saya Muhammad Sibromulis pamit undur diri. Sampai jumpa di konten berikutnya. Sudah jam berapa ini? Sudah tengah malam dan saya baru datang home care ya. Mohon maaf yang konsul belum saya bales ya. Karena memang baru datang home care. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat, mantri luka.